Perlu melek hukum. Disajikan oleh Global Tutorial, sebuah channel tutorial untuk semua orang termasuk para mahasiswa. Teman-teman, akhir-akhir ini di Indonesia terjadi polemik soal hukum yang cukup menghebohkan. Sebutlah kasus polisi tembak polisi di rumah polisi di proses polisi yang mati duluan CCTV, padahal yang sebenarnya meninggal adalah Joshua Huta Barat yang polisi. Itu kejadian tanggal 8 Juli tahun 2022. Namun hampir sebulan belum juga terungkap kejadian sebenarnya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Masyarakat Indonesia seolah disadarkan bahwa hukum adalah hal yang cukup krusial dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang kini akhirnya sadar bahwa bahkan bagi masyarakat biasa sekalipun, melek hukum adalah hal yang perlu. Melek hukum bukan istilah yang berarti kita harus menjadi ahli hukum dan hafal setiap pasal dalam undang-undang yang berlaku. Melek hukum lebih memaksudkan bahwa kita tidak boleh buta terhadap peraturan yang ada di sekitar kita, terutama yang berhubungan langsung dengan kita sendiri atau orang-orang yang kita sayang. Tapi apakah memiliki cukup pengetahuan soal hukum itu memang benar-benar penting? Berikut ini berbagai alasan mengapa kita semua perlu melek hukum. 1. Paham kewajiban. Tahu soal hukum tidak hanya bisa membuat kita sadar tentang apa yang gak boleh dilakukan, tapi juga apa yang harus dilakukan. Sebagai warga negara, tentu kita semua punya sejumlah kewajiban. Jika seseorang tidak melakukan kewajiban itu, maka ia telah melanggar hukum. Misalnya, seseorang tentu tahu bahwa salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Tapi apakah kamu tahu kriteria warga negara wajib pajak? Jika kamu termasuk warga negara wajib pajak, apakah kamu sudah tahu bagaimana cara membayar pajak? Berapa besarnya dan kapan itu harus dibayarkan? Dan apa sanksinya kalau kamu gak membayar? Semua itu penting diketahui bukan saja untuk menghindari sanksi, tapi untuk melancarkan pembangunan karena uang pajak kita digunakan untuk itu. Maka pastikan diri sendiri melek hukum soal kewajiban sebagai warga negara. 2. Paham peraturan hukum. Seringkali, sebuah pelanggaran hukum terjadi bukan karena seseorang tidak tahu soal hukum, tapi karena tidak mengerti arti sebenarnya dari sebuah peraturan. Memang, bahasa yang digunakan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya terkadang agak rumit untuk dipahami. Maka, untuk lebih paham dan melek hukum sering mempelajari, mendengarkan, membaca, tonton channel ini, untuk lebih memahami peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, beberapa tahun belakangan sering terdengar perdebatan-perdebatan soal Undang-Undang ITE alias Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan orang lain yang dipenjara karena melanggar Undang-Undang ITE. Salah satu larangan dalam Undang-Undang ITE adalah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tapi apakah Anda sudah tahu betul apa yang termasuk dan tidak termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik dalam undang-undang tersebut? Jangan sampai karena ketidaktahuan, Anda dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE, padahal Anda hanya bermaksud untuk bercanda. Begitu pula dengan banyak undang-undang lainnya, seperti cara melaporkan tindak pidana ke polisi, cara menghadapi panggilan polisi, dan banyak lagi. Maka setiap warga negara perlu mempelajari lebih lanjut berbagai peraturan dan undang-undang agar supaya jangan sampai melanggarnya atau tidak menjadi korban proses hukum. 3. Bisa terhindar dari penipuan kerugian lain dari seseorang yang tidak melek hukum adalah Anda mudah ditipu. Akhir-akhir ini banyak penipuan melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Misalnya, seseorang yang mengaku dari bank menanyakan nomor rekening dan PIN ATM. Contoh lain misalnya, seorang oknum penegak hukum atau polisi palsu bisa saja memanfaatkan ketidaktahuan Anda untuk memeras. Dia mungkin menyebut kamu telah melanggar suatu peraturan, padahal itu gak ada di undang-undang. Kamu pun diminta membayar sejumlah uang supaya hal itu gak jadi perkara. Kalau kamu gak tahu apa-apa soal hukum, kamu bisa tertipu dan kehilangan uang. Padahal kamu sama sekali gak melanggar apapun. Maka supaya itu gak terjadi,
Penting banget untuk melek hukum, iya kan? 4. Saat ada pelanggaran hukum, kamu bisa melapor. Saat Anda melihat seseorang melakukan pelanggaran hukum, Anda tentu merasa ingin melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Apalagi kalau pelanggaran hukum itu merugikan Anda sendiri atau orang yang Anda sayang. Tapi untuk bisa melakukannya, Anda perlu tahu beberapa hal terlebih dulu tentang hukum. Pertama, Anda perlu tahu betul apakah tindakan yang Anda lihat itu memang termasuk pelanggaran hukum atau bukan. Kedua, kamu tentu harus tahu kemana harus melapor. Dan ketiga, kamu juga perlu tahu bukti apa saja yang kamu butuhkan supaya laporanmu bisa cepat diproses. Nah, semua itu tidak akan Anda ketahui kalau Anda tidak melek hukum, bukan? 5. Kalau Anda yang terjerat masalah hukum, Anda bisa tahu apa hak Anda. Di sisi lain, bisa jadi Anda yang dilaporkan oleh seseorang karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Terlepas dari apakah Anda memang salah atau tidak, dalam situasi demikian Anda juga perlu melek hukum. Seseorang yang dipanggil oleh pihak berwajib sebagai saksi memiliki sejumlah hak dan kewajiban tertentu. Anda perlu tahu apa saja hak dan kewajiban itu. Jangan sampai Anda dilarang melakukan hal yang sebenarnya adalah hak atau dipaksa melakukan sesuatu yang bukan kewajiban Anda. Begitu jika seandainya status Anda meningkat menjadi tersangka bahkan terdakwa, Anda masih tetap punya sejumlah hak. Dalam konteks itu, jika punya pengetahuan yang cukup soal hukum, Anda akan bisa memperoleh apa yang menjadi hak Anda. Dengan demikian, hukuman yang akan Anda terima pun adalah hukuman yang memang adil dan tidak berlebihan. Itulah beberapa alasan mengapa penting bagi kita untuk melek hukum. Maka pastikan diri memiliki pengetahuan yang cukup soal hukum. Jangan sampai ketidaktahuanmu membuat Anda atau orang-orang yang Anda sayangi dirugikan. Demikianlah tutorial, mengapa perlu melek hukum. Channel Global Tutorial dimaksudkan membantu semua orang yang ingin menambah wawasan, dan juga bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Itu wajar. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Selamat mengikuti. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.